Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Tetap dalam lindungan semesta, tetap dalam lindungan cahaya. Hari ini temanya adalah energi cintamu bulan Juli. Energi cintamu bulan Juli. Di sini seperti biasanya ada file 1, file 2, file 3, file 1, file 2, file 3. Oke, general reading energi cintamu di bulan Juli. Energi cintamu di bulan Juli. Oke, mari kita lihat energi file 1 seperti apa. Halo file 1. File 1 general reading energi kamu bulan Juli. Mari kita lihat bersama-sama energinya seperti apa. Oke, untuk file 1 di sini aku ngerasain ada yang sebagian dari kamu ada yang lagi diincar. Sebagian dari kamu, terutama yang cowok-cowok yang energinya maskulin, lagi ngincar gebetan. Oke, ini kayak seru sekali ya. Oke, aku baca yang lagi ngincar. Oke, buat kamu yang lagi ngincar gebetan, di sini aku ngerasain kamu fokus ke dia. Tunjukkan bahwa kamu memang berniat baik ya, berniat baik loh ya. Oke, tidak untuk main-main atau tidak untuk biar nggak gabut atau apa gitu. Niatnya harus baik ya, niatnya. Kalau niatmu baik nanti hasilnya baik. Kalau niatmu kurang baik ya nanti hasilnya kurang baik juga. Oke, di sini dituntut kebijaksanaan dari dirimu, menunjukkan versi terbaik dari dirimu. Tunjukkan dirimu apa adanya. Kalau memang kamu seorang penyayang ya tunjukkan penyayang. Kalau kamu memang romantis ya tunjukkan romantis. Kalau kamu itu, aku melihat di sini orangnya pendiam. Kamu itu pendiam, susah ngomong, susah mengekspresikan apa yang ingin kamu katakan, bingung mau mendekati orang itu gimana caranya, takut ditolak, terus ragu-ragu ya. Oh ya, oke. Self esteemmu kurang naik, itu rasa percaya dirimu kurang naik. Mungkin kamu merasa kalah dari pesaing kamu, padahal sebenarnya semesta sudah membantu, sudah menolong. Kayak mungkin sekitar kamu tuh sebenarnya mendukung kamu, menolong kamu dalam mendekati si dia. Tapi aku ngerasa ada yang kurang pede. Ada 1-2 orang yang kurang pede nih. Ada sebagian yang energinya gitu, kayak ragu-ragu mau mendekati si dia, padahal sudah deket banget. Maksudnya itu udah temen deket banget, tapi mau ngomong suka itu susah banget. Takut ditolak. Ini rasa percaya dirimu rendah nih. Ada yang gitu, 1-2 orang ada. Pokoknya intinya tuh ya, niatnya harus baik. Tunjukkan dirimu apa adanya. Lalu ada yang cemas mikirin orang lain gitu. Maksudnya tuh aku kok nggak kayak orang itu, dia kok keren, dia kok pandai, dia kok pintar, dia kok kaya, aku kayak gini apakah akan diterima cintaku. Ada yang gitu. Kamu harus menaikkan rasa percaya dirimu. Dengan cara apa? Itu ada trauma yang harus di-healing menurutku. Trauma yang harus di-healing. Kalau kamu bisa meningkatkan rasa percaya dirimu secara alami, kamu sendiri bisa, kamu akan bisa mendapatkan siapapun yang kamu inginkan. Pesannya dari semesta gitu. Oke, buat kamu yang lagi diincar juga ada nih, buat ladies ada
lagi perhatiin seseorang di kejauhan. Ada orang yang merhatiin kamu, kayak posisinya lebih tinggi gitu ya. Bisa teman kerja yang kayak posisinya di atas kamu gitu, mungkin manajer kamu, superior kamu, supervisor kamu, manajer, bos juga bisa, atau kakak kelas juga bisa. Ini energinya yang ngincar ini energinya maskulin banget. Ini orangnya bijaksana, berkarisma. Apakah dia sudah punya istri terus ngincer orang lain gitu? Ada yang gitu juga nih, menyeramkan. Ada yang ditaksir orang yang beristri, atau orangnya tuh istrinya lebih dari satu, punya kekuasaan. Aku melihat sebuah kekuasaan yang besar. Emang energinya kaya banget ya dia. Ada yang kayak gitu. Oke, sebagian ada yang energinya seperti itu, sebagian ada yang PDKT, dideketinnya ya dengan cara normal, enggak yang seperti itu tadi. Ada yang normal nih, maksudnya ada yang deketin kamu tapi dia masih single, belum menikah, dan kalian saling kenal terus. Kalian saling kenal tapi kamu agak kurang naksir ya, kurang apa namanya ini, kurang serak. Agak kurang serak, atau kamu masih mau melihat-lihat dulu dia seperti apa. Ini bagian jomblo. Bagi yang berpasangan adakah yang hubungannya sudah mulai jenuh, kamu merasa jenuh, yang sudah menikah maupun masih berpacaran, adakah yang sudah merasa jenuh dengan hubungan kalian, atau komunikasinya lagi nggak lancar, atau lagi ada yang menyembunyikan sesuatu di antara kalian? Sebenarnya bukan menyembunyikan yang kejahatan apa gitu, enggak sih, cuma kayak dia pengen sesuatu dari kamu tapi nggak enak mau ngomong. Terus mungkin ada sikapmu yang kurang dia sukai, atau kamunya menyembunyikan sesuatu karena ada sikapnya dia yang kurang kamu sukai, dan kalian ngobrol membicarakan masalah itu tuh agak kurang lancar gitu obrolannya. Maksudnya kayak jangan mikir waktu akan menyelesaikan, salah, waktu akan memeledakkan masalah karena numpuk terus. Waktu tidak bisa menghapus luka, bukan dengan cara seperti itu. Luka tidak terhapus dengan cara seperti itu. Dalam berpasangan itu pola pikirnya harus dirubah, jangan seperti dulu. Maksudnya itu ingin selalu diperhatikan, ingin selalu dinomorsatukan. Kamu pun harus mengalah, melihat dia sebenarnya sedang kenapa, atau sama-sama saling jujur dengan apa yang dirasakan saat ini. Kalau memang ada sesuatu hal yang tidak disukai dari pasangan, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Sebaiknya jangan disembunyikan, sebaiknya jangan memendam. Walaupun kamu mikir itu bukan masalah besar, tapi lama-lama numpuk dan semakin banyak nanti ya meledak juga. Aku melihat di sini pasangan yang satu vibrasinya udah tinggi, yang satu masih rendah. Kadang komunikasinya agak nggak nyambung. Terpaksa kalau memang kalau memang sudah menikah,
Terpaksa yang vibrasinya tinggi ini harus merendahkan vibrasinya untuk bisa kata-katanya atau komunikasinya bisa diterima oleh pihak yang satunya ini, atau pihak yang vibrasinya rendah ini menaikkan vibrasinya ke menyamai yang atas. Memperbaiki diri, belajar, healing, self love. Berani dikoreksi, berani mengakui kesalahan, berani mengakui ego, berani mengakui kelemahan. Nanti vibrasinya akan naik. Dan bukan hanya sekedar minta maaf, tapi menyadari, ada tumbuh kesadaran di dalam diri gitu. Nanti akan lebih harmonis. Tapi seperti ini seperti melihat dua jalan yang berbeda gitu. Yang satu ke arah mana, yang satunya ke arah mana. Ada satu pihak yang lebih banyak diam, ada satu pihak yang suka menyuarakan apa yang ada di hatinya. Jadi lebih cenderung kayak memaksakan kehendak. Ini dua-duanya sama-sama tersakiti. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu harus mencari pertolongan, coaching, atau ya belajar menghealing trauma. Untuk part 1 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Dadah, bye-bye. Halo part 2 general reading. Mari kita lihat energinya seperti apa. Part 2 energinya adalah energi mantan. Ada yang terkoneksi. Sebagian ada yang terkoneksi ke mantan. Mantan yang susah dilupakan. Ada nggak mantan yang susah dilupakan? Masih terkoneksi. Jadi posisinya kamu masih kayak bukan baru putus ya. Ada juga yang udah lama pisah tapi tetap aja terkoneksi. Ada yang udah punya pasangan, tetap aja yang masih terkoneksi, dan menurutku tidak agak susah dilupakan gitu. Kalau kamu belum menemukan kenapa susah dilupakan gitu, kamu nggak bakalan menyadari hubungan kalian apa gitu maksudnya. Karena setiap hubungan itu kan ada alasannya, entah itu soulmate, karmic, atau twin flame. Itu kan kamu harus menyadari hubunganmu itu apa, kenapa susah dilupakan. Nah nanti cara penyembuhannya juga beda gitu maksudnya. Untuk karmic, untuk hubungan karmic, untuk hubungan soulmate, untuk hubungan twin flame itu intinya sama, tapi treatmentnya ada yang beda dikit gitu. Jadi harus tahu dulu ini tuh apa. Dan yang tahu hubungan koneksi ini tuh cuma kamu. Ada yang sebagian terkoneksi dengan mantan, seperti itu. Ada yang terkoneksi dengan orang baru, yang lagi PDKT, yang lagi nunjukin rasa sayangnya, yang lagi berjuang. Ada yang lagi dideketin ya. Ada sebagian yang energinya seperti itu. Apakah kamu kurang suka, apakah kamu kurang srek, atau kamu punya pasangan jadi dideketin itu agak kurang nyaman gitu maksudnya. Tapi kamu terkoneksi dengan orang itu. Oke, file 2. Sebagian dari orang yang sulit kamu lupakan itu adalah orangnya bisa indera keenam, bisa sixth sense, punya kemampuan dukun, punya kemampuan paranormal, punya kemampuan, atau dia order energi supranatural untuk sengaja terkoneksi denganmu. Ada yang gitu. Ada yang
koneksinya alami, ada yang koneksinya alami, ada yang koneksinya dibuat-buat. Hati-hati. Sebagian dari kamu ada yang lagi dideketin sama 3 orang sekaligus. Ada yang deketin kamu tapi rame-rame, banyak, nggak cuma satu. Ya mungkin memang pesonamu atau energimu atau karma di antara kalian memang harus seperti itu. Ada yang energinya gitu. Jadi ini ada yang, apakah kamu bisa melihat dari ketiga orang ini, ada yang 2 yang baik, 1 yang kurang baik, 2 yang serius, 1 yang kurang lah, intinya kurang baik lah ya niatnya. Ada kamu harus melihat energi mereka dengan jernih, dengan baik, dengan apa ya, kamu harus melihatnya jangan luarnya gitu, lihat ketulusannya. Kamu harus melihatnya dengan keheningan. Perbanyak meditasi, nanti kamu bisa merasakan siapa yang serius, siapa yang tulus. Kalau kamu cuma lihat luar, itu nggak kelihatan. Semuanya akan terlihat baik, semuanya akan terlihat sangat mencintai, semuanya akan terlihat sangat menyayangi. Di sini pelajarannya adalah kamu harus mengenali energi orang itu dengan bijaksana. Melihat segala sesuatunya itu dengan bijaksana. Karena di dalamnya ada pelajaran. Jadi sebagian dari kamu dapat pesan dari semesta. Ada 1 atau 2 orang gitu ya, yang buat kamu yang hanya mementingkan penampilan fisik, cakep, ganteng, dan lain-lain. Manusia tidak bisa diukur dari luar. Manusia tidak bisa diukur dari kegantengan atau kecakapan atau kecantikan atau apapun. Yang harus kamu lihat tuh ketulusan, kebijaksanaan. Tapi kalau sekarang kamu masih belum bisa mencintai orang tanpa melihat fisik, wajah fisik, kurasa ada beberapa hal atau trauma yang harus di-healing. Oke? Karena tampang fisik itu seringkali menipu. Yang punya, saya tidak mendiskreditkan atau merendahkan orang-orang yang punya kegantengan atau kecantikan di atas rata-rata. Tapi kadang sebenarnya itu tuh rupawan itu tuh sebenarnya ujian. Itu tuh ujian, bisa ngelewatin atau enggak. Diuji dengan apa? Jumlah lawan jenis yang mengelilingnya itu sangat banyak. Iya, kalau ganteng atau cantik itu biasanya yang suka banyak. Jadi yang dikejar bukan kamu aja, maksudnya gitu. Pasti itu, pasti. Kebanyakan gitu, mayoritas. Nah, kalau kamu terjebak dalam tampang fisik, ganteng atau cantik, kamu sebaiknya menyadari bahwa itulah pelajarannya di situ. Kamu akan mendapat pelajaran dari semesta. Apapun pelajarannya, kamu harus menyikapinya dengan kebijaksanaan. Untuk part 2 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Dadah, bye-bye. Halo part 3 general reading. Energi cintamu bulan Juli. Untuk part 3, sebagian besar energinya bagus, positif. Ada banyak sekali pesta, ada banyak sekali kegembiraan, ada banyak sekali tawa, ada banyak sukacita. Aku melihat apa ya, kayak kerja kerasmu terbayar. Aku melihat kayak kesetiaanmu terbayar. Aku melihat suka duka dari hubungan yang telah kalian tempuh itu terbayar. Sebagian ada yang jadian, sebagian ada yang tunangan, sebagian ada yang menikah. Menurutku banyak nih yang menikah. Happiness ya.
ada banyak sekali happy di sini, ada energinya sangat sangat prewedding sekali kalau aku lihat. Energi kayak honeymoon gitu loh, energi cinta yang melimpah, energi cinta kebahagiaan, joy. Jadi kayak rasa syukur karena sudah dipersatukan. Aku merasakan energi itu untuk file 3. Ada perasaan terbebas dari penantian. Aku merasakan energi ini besar ya. Terbebas dari penantian, terbebas dari LDR-an, terbebas dari rasa digantung, terbebas dari rasa cemas, terbebas dari rasa apa ini namanya, ya intinya akhirnya kamu diseriusin gitu, ada yang serius sama kamu. Tidak harus dengan pacar yang sudah jadian lama, tidak harus seperti itu. Bisa tiba-tiba putus terus dapat pacar baru terus langsung menikah, ada yang seperti itu energinya juga. Ini kadang ya gitu, memang jadian lama berapa tahun gitu, 5 tahun 2 tahun, tapi malah nggak jadi sama yang itu, sama orang barunya ini malah cepat langsung menikah. Ada yang energinya seperti itu, ada. File 3 sebagian seperti itu ya, energinya intinya adalah tentang berperang melawan diri sendiri, melawan egomu sendiri. Berjuang melawan ego sendiri. Maksudnya tuh berlatihlah untuk sabar, berlatihlah untuk menerima, berlatihlah untuk melihat ke dalam diri dan berhenti menyalahkan keluar. Lihat ke diri sendiri dulu, apa yang terjadi. Oke, sebagian energinya dia seperti itu, sebagian ada yang secara karir naik. Ini tuh dibarengi dengan energi cinta. Mungkin tempat kerja baru, jabatan baru, atau tempat usaha baru, atau kamu pindah kantor gitu, dapat pasangan, dapat kekasih di tempat yang baru itu, ada yang gitu. Oke, tantangannya di sini adalah apakah di antara kamu ada yang merasa tidak pantas dicintai? Maksudnya kalau orang yang terlalu ganteng gitu kamu jadi minder, orang yang terlalu cantik gitu kamu jadi minder, orang yang terlalu kaya gitu kamu jadi minder. Didekati orang seperti itu tuh nggak pede gitu. Apa ada yang merasa seperti itu? Kamu harus tahu bahwa yang suka atau tidak suka itu sebenarnya ya tidak tergantung masalah cantik atau ganteng. Itu adalah sebenarnya tarikan energi. Bisa jadi dia suka sama kamu bukan karena tampang, bukan karena materi, bukan karena itu, tapi ya karena energi. Ada tarikan, ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, itu menarik dia untuk suka sama kamu, atau kamu suka sama seseorang dengan modelan seperti itu. Kamu sebelum kamu berharap untuk dicintai orang lain, kamu harus mencintai diri kamu sendiri, menyadari kamu itu seperti apa. Jangan terlalu sibuk merendahkan diri sendiri, karena itu juga ego. Karena itu rendah diri itu adalah sebagai bagian dari ego juga. Agar kamu bisa sembuh dari rasa tidak percaya diri itu, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Nilailah dirimu secara netral. Nilailah dirimu secara objektif. Oke, jadi sebagian dari kalian ada yang
tidak percaya diri dicintai oleh orang yang kedudukannya lebih kaya atau lebih cakep gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang couple. Kalau kamu dan dia berpasangan sudah lama, sudah jadian, agak jenuh hubungannya, agak hambar hubungannya, yang perlu diperbaiki ya tetap komunikasi dengan jujur. Komunikasikan apa yang ada di hatimu dengan jujur. Dia pun sebaiknya segala sesuatu itu memang diomongkan, jangan dipendam. Jangan merasa memendam masalah kecil, karena masalah kecil itu bisa jadi banyak, bisa jadi besar, bisa jadi menumpuk. Bersama-sama, berjalan bersama-sama, saling. Pasangannya itu dirangkul, bergandengan tangan gitu. Maksudnya tuh, ayo mari kita duduk bersama membicarakan kenapa hubungan ini menjadi rasanya nggak nyaman, atau hubungan ini kenapa jadi hambar, atau kalau memang dia temperamen, tidak bisa diajak ngobrol, dan kamu merasa sakit, sebaiknya disudahi. Atau kamu merasa nyamannya gimana? Jangan memaksakan diri kalau memang sudah tidak kuat, tidak bisa diajak bicara. Sekali lagi itu adalah tarikan energi ya, tarikan energi. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena energi, sebab akibat. Oke, untuk part 3 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Dadah, bye-bye.